Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata itu. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, salah satu wujud dari harapan orang tua terhadap anak, atau kalau dalam bahasa Jawa itu kekudangan orang tua kepada anak, diwujudkan dalam pemberian nama. Kalau kita coba perhatikan, nama yang disematkan orang tua kepada kita tentu mempunyai maksud, dan maksud itu berupa harapan. Orang tuanya ingin agar anak ini selamat, maka anaknya diberi nama I Gede Slamete dan lain sebagainya. Demikian pula dengan apa yang terjadi di dalam kutipan bacaan Injil di dalam perikop ini tadi. Kebanyakan orang dan pada umumnya mestinya anak itu diberi nama Sakaria sesuai dengan nama bapaknya. Tetapi karena Tuhan berkehendak lain melalui ibunya, maka anak itu pun diberi nama Yohanes. Dan di balik nama itu ternyata ada sebuah harapan yang begitu besar, bahwa dia akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, bagi kedatangan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di dalam perjalanan hidupnya yang dipilih oleh Yohanes dengan masuk ke padang gurun adalah menjadi sebuah upaya untuk mati raga, upaya untuk mendekatkan diri dengan Allah, upaya untuk lebih mampu mendengarkan suara dan kehendak Allah. Akhirnya, melalui dirinya, warta akan datangnya Mesias pun kemudian terwartakan.
dan orang-orang akhirnya juga menjadi mengerti, menjadi percaya bahwa Dia yang dinanti-nantikan sungguh datang, dan kehadirannya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur untuk dua hal. Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan Yohanes kepada kita. Dan oleh karena kehadirannya, kita boleh mengenal siapakah Yesus Kristus dan rencana karya keselamatannya. Yang kedua, kita berterima kasih kepada orang tua kita masing-masing yang menganugerahkan nama yang begitu indah kepada kita. Di balik ucapan terima kasih itu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh telah mencoba dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tua yang disematkan di dalam nama kita? Kalau ada yang belum mengerti akan harapan orang tua dengan nama kita, silahkan bertanya kepada mereka. Kalau orang tua kita sudah meninggal, silahkan datang ke kuburan dan bertanya kepada mereka. Karena meskipun ada ungkapan apalah arti sebuah nama, tetapi nyatanya nama begitu penting di dalam kehidupan kita. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam Ekaristi kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita persiapkan persembahan kita.